Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Kitab Lataiful Ma'arif Wadhifatu Syahri Dzulqa'dah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Tsumma qala Qala Abu Darda'i radhiyallahu anhu. Berkata Abu Darda anhu, ya habbada naumul aqyasi wa fitratuhum kaifa yasbiqu saharal jahilina wa siyamahum. Duhai, alangkah menakjubkan tidurnya orang-orang bijaksana dan makan minum mereka. Betapa tindakan itu dapat mendahului, mengalahkan begadangnya orang bodoh ibadat sepanjang malam dan berpuasa di siang hari. Walihadzal makna, berdasarkan pengertian ini adalah keutamaan ilmu yang memberikan manfaat, yang menunjukkan seseorang mengenal Allah, takut kepada Allah, cinta kepada Allah, mencintai yang dicintai Allah, membenci yang dibenci Allah. Apalagi di saat kebodohan bersimah rajalela dan orang mengabdi pula kepada kebodohan itu. Pada saat itu, apalagi pada saat itu, maka ilmu yang demikian, ilmu yang menunjuki seseorang mengenal Allah Ta'ala lebih utama daripada melaksanakan ibadat sunat bi amali jawarihi, yang itu merupakan tindakan pekerjaan anggota tubuh secara zahir. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, antum fi zamanil a'malu fi afdhalil amal. Kalian sekarang berada di satu masa perbuatan memanglah lebih utama daripada pengetahuan. Tetapi wasayati zamanul ilmu fi afdhalil amali. Akan datang masanya nanti saat itu pengetahuan lebih utama daripada perbuatan. Mutarif mengatakan, fadlul ilmi habu ilayya min fadlil ibadati. Keutamaan pengetahuan lebih kusukai daripada keutamaan beribadat. Wa khairudikumul wara'u. Sebaik-baik pelaksanaan agama kalian adalah al-wara'u. Wara' artinya berhati-hati. Wa kharajahul hakim wa ghairuhu marfu'an. Hadis terkait tentang wara' itu cukup banyak, dikeluarkan di antara Imam Hakim dan selain beliau secara marfu'. Menjelaskan kebanyakan para ulama. Jadi mayoritas ulama, banyak ulama menjelaskan bahwa menuntut ilmu lebih utama daripada sembahyang sunat. Begitu juga menyibukkan diri untuk membersihkan pikiran, membersihkan hati lebih utama daripada memperbanyak puasa dan sembahyang. Pada saat yang sama orang itu ghishul qulubi, hatinya penuh culas, ghishul qulubi, penuh culas, wadaghaliha, dan penuh tipu daya. Ringkasnya, membersihkan fikiran lebih utama daripada ibadat, padahal pada detik yang sama orang itu hatinya busuk. Perumpamaan orang yang memperbanyak memperbanyak puasa dan sembahyang padahal busuk hati, culas, itu seperti orang yang menabur bibit di tanah yang semak penuh duri. Maka tidaklah tanaman itu tumbuh dengan semestinya. Bahkan semak itu merusak, membinasakan. Apabila dibersihkan tanah yang akan ditanami itu daripada semaknya, zakah, tumbuhlah tumbuhan tadi. Zakah wa nama, ini sama artinya. Yahya bin Mu'az mengatakan, ada berapa banyak orang minta ampun tapi dimurkai Allah, dan orang yang diam tapi justru disayangi Allah. Mengapa? Karena dia minta ampun wa qalbuhu fajir, hatinya buruk, kotor, jahat. Wa hakadha sakata wa qalbuhu dzakir, sedangkan ini orang dia diam sementara hatinya ingat, waspada kepada Allah Ta'ala. Selain beliau ada juga yang mengatakan, la yatasha'nu fi man yaqumul laila, innama sya'nu fi man yanamu ala firashihi thumma yusbihu wa qad sabaqa rakabah. Bukanlah keutamaan itu pada orang yang beribadat sepanjang malam. Sesungguhnya keutamaan itu pada orang yang tidur di atas pembaringannya, kemudian di pagi hari sungguh dia telah dapat mengalahkan rombongan yang berjalan lebih dahulu. Man sara ala tariqati rasul wa manhajihi, siapa saja yang hidupnya berada di atas jalan
Rasulullah Muhammad SAW. Manhaj sama dengan tariq. Ini kata soda, sekalipun ibadahnya biasa-biasa saja, tetapi itu sesuai dengan tariq dan manhaj jalan Rasulullah. Fa innahu yasbiqu man sara ala ghairi tariqihi wa in ijtahada. Sungguh orang tadi telah dapat mendahului siapapun yang menempuh selain jalan Rasulullah, sekalipun orang itu sungguh-sungguh. Man li bimithli sayrikal mudallali tamshi ruwaidan wa taji fil awal. Siapalah beta berbanding perjalanan tuan yang penuh manja. Tuan berjalan perlahan, justru datangnya permulaan. Wal maksudu, maksudnya an hadal bahiliya lamma ra'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam qad anhakahu shamu wa ghayyara hay'atahu. Maksudnya adalah kemarin kita sudah mengaji seorang sahabat dari daerah Bahili, ketika Nabi melihat dia, anhakahu shamu, puasa justru sudah menyulitkan dia. Wa ghayyara hay'atahu, dan puasa itu telah mengubah penampilannya. Wa adara fi jasadihi, puasa itu telah memberikan kesulitan pada tubuhnya. Pertama sekali Rasulullah menyuruh dia agar mencukupkan ala siyami syahri sabri, untuk melaksanakan puasa pada bulan Syabar saja, itulah bulan Ramadan. Fa innahu syahrul ladzi iftaradallahu siyama 'alal muslimin, itulah bulan yang Allah wajibkan orang muslim berpuasa. Waqtafa minhum bisyami minas sanati kulliha. Cukup itu saja bagi orang muslim mempuasakan puasa Ramadan sepanjang tahun. Jadi mulanya Rasulullah hanya menunjukkan dia untuk berpuasa Ramadan saja. Wasiyamuhu, melaksanakan puasa Ramadan itu adalah kafaratul, menghapus kesalahan di antara dua Ramadan, dengan syarat izajatuni batil kabairu, apabila dosa besar dijauhi. Tetapi sahabat yang dari daerah Bahili tadi meminta kepada Rasulullah agar Rasulullah menambahkan puasa yang lain kepada dia, memerintahkan puasa yang sunat. An yazidahu minasyami wa ya'murahu bitatawwu'. Dan dia memberitahu Rasulullah bahwa dia masih kuat lagi berpuasa. Kata Rasulullah, puasalah sehari sebulan, itulah tambahannya. Dia minta tambah lagi, kata dia, aku sanggup, aku kuat. Ya Rasulullah, dia kata tak, puasalah 2 hari sebulan. Dia minta tambah lagi, kata Rasulullah, aku sanggup. Ya Rasulullah, aku kuat. Rasulullah kata lagi, puasalah 3 hari dalam sebulan. Riwayat mengatakan wa'alaha 'inda salisata famakada. Dia terus nyinyir, terus menerus meminta kepada Rasulullah. Setelah 3 kali dia minta lagi, yakni maka ada yazighu ala salat ayyami minasyahri. Maka ada yaziduhu ala salasati ayyami minasyahri, yakni maka ada hampir tak minta tambah lagi dia 3 hari sebulan. Maka ada yaziduhu, hampir tidak minta tambah lagi lebih dari 3 hari dalam sebulan. Artinya cukuplah sudah atas nyinyirnya 3 hari itu. Begitu jugalah petunjuk Rasul kepada Abdullah bin Amr bin As di dalam kitab Sahih Muslim, bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan, mengarahkan kepada Abdullah bin Amr bin As, puasa sehari saja setiap bulan, cukup bagimu pahala itu. Aku sanggup ya Rasulullah lebih dari itu. Rasulullah kata puasa 2 hari itu cukup, daripada hari yang sisa sudah cukup. Aku sanggup lebih dari itu ya Rasulullah, puasa 3 hari sudah cukup. Fa fi hadza anna samat ayyam syahri yahsulu bihi ajru sami syahri kulli. 3 hari puasa sebulan itu dapatlah pahala selama sebulan. Begitu juga puasa 2 hari. Wa wajhu dzalika, tinjau dari segi begini, bahwa puasa itu yudhafu ma la yudhafu ghairuhu min amal, digandakan pahalanya, padahal amal-amal lain tak begitu. Sudah lalu kita sebutkan dalam hadis bahwa setiap perbuatan manusia dibalas Allah 10 sampai 700 ganda kecuali puasa, maka sesungguhnya akulah yang membalasnya. Puasa tak tahu muntah mudhafatihi, puncak ketinggian balasannya, artinya berapa ganda maksimal pahala puasa, tak ada yang mengetahui, alamu tidak mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat keikhlasan seseorang, semakin hebat dia menyembunyikan. Wa kulama qawiyal ikhlasu fihi wa ikhfahu wa tanzihu minal maharam la murhatika surat mudhafatuhu. Semakin acap kali, artinya semakin kuat, setiap kali kuat ikhlas seseorang, dia menyembunyikan puasanya, membersihkan puasanya dari yang haram dan makruh,
maka banyaklah gandanya. Jadi ganda puasa bergantung kepada keikhlasan seseorang. Fala yustankaru, tak ditolak bahwa puasa seseorang sehari sebulan dia digandakan pahala dia seakan 30 hari. Ditulis bagi dia puasa sebulan. Begitu juga apabila dia puasa 2 hari sebulan. Adapun kalau dia puasa 3 hari sebulan, itu sudah pastilah. Karena satu kebaikan dibalas Allah dengan 10 kebaikan. Hari ini sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.